itu memenuhi standar protokol kesehatan. Iya, Ada iya, artinya CHSE-nya itu kita banyak sudah hotel yang urus itu. iya. Artinya keraguan-keraguan mengenai protokol kesehatan di hotel itu sangat terjamin. Saya Oke. yakin sangat terjamin. Artinya kita sangat mengikuti. Nah, oleh sebagian masyarakat khususnya masyarakat lokal menganggap bahwa COVID-19 ini seolah-olah seperti penyakit-penyakit umum lah gitu. Aha. Ah, ini yang mungkin dari pemerintah terus harus galakkan karena terus terang yang kami takut itu orang yang membawa virus positif yang kita tidak tahu, apalagi namanya orang tanpa gejala. Betul. Makanya kita dari pihak hotel tetap menjaga protokol kesehatannya Baik. agar masyarakat baik internasional maupun nasional tahu Mhm. bahwa di Makassar itu hotel-hotelnya sudah bersertifikat mengenai protokol kesehatan. Jadi tidak perlu khawatir lagi ya. Iya, Bahkan tidak percaya. walaupun ada memang beberapa hotel yang kemudian istilahnya mengubah pelayanannya Iya, biar tetap betul. ada Betul. gitu ya, Dan menaungi atau istilahnya menjadi tempat untuk karantina ya, gitu dan ya. saya tambahkan lagi, walaupun nanti ini sekarang okupansi sudah mulai naik antara berkisar sampai 25%, Mm-mm. tetapi revenue-nya karena kita banting harga ini Iya, ceritanya. benar-benar itu dia, Tidak itu tidak dia. harga standar ini. Tadi sudah dikatakan para GM itu kita revenue-nya itu turun 50% Oke, loh. walaupun Kita okupansinya mulai meningkat, meningkat tapi naik, revenue revenue-nya tetap di oke, bawah baik, 50%. baik, Oke, baik. Pak. Kembali lagi masih di Makassar Insight, Smart Listener masih membahas soal bisnis hotel di tengah pandemi. Tadi udah dijelaskan sama Pak Kwandi dan masing-masing dari perwakilan hotel gitu ya, bahwa walaupun okupansinya sekarang udah mulai meningkat, tapi revenue sama sekali apa ya, istilahnya masih bikin tepok jidat nih. Gitu ya Pak ya, karena banting harga. Tapi ya at least ada satu usaha yang kita lakukan gitu ya, karena semua orang merasakan dampak itu. Kita istilahnya kena bencana, kena sesuatu yang kita nggak di brief dulu nih mau ngapain gitu, langsung Ya, terjun di lapangan, praktek dan mengambil keputusan dengan cepat. Nah, selama 8 bulan terakhir, apalagi di masa-masa sulit di gelombang-gelombang pertama pandemi itu, keputusan yang seperti apa yang kemudian diambil oleh pihak hotel sendiri biar bisa tetap survive nih? Dari Pak Yuli dulu. Ya, Santika seperti apa? jadi yang pertama kan kita memang harus apa, protokol kesehatan itu harus kita laksanakan. Jadi kita bikin satu standar SOP di unit kami, tentu dari pusat ya, sudah dikasih Mhm. bagaimana kita menghandle mulai dari karyawan, protokolnya bagaimana, kemudian menghandle tamu. Jadi Mhm. memang tadi Mbak Rifa bilang kita di servis itu berubah. Kalau dulu kita buffet misalnya, breakfast buffet itu bisa ngambil sendiri. Sekarang tidak bisa. Jadi semua harus dilayani satu orang, satu item dilayani satu orang. Mhm. Nah, ini bentuk pelayanan yang berbeda. Nah, kemudian dari karyawan sendiri itu begitu masuk dia harus mandi dulu, Oke. kemudian cek suhu dulu, kemudian mandi. Nah, terus pakai pakaian yang sudah ada siapkan di hotel, tidak boleh dibawa pulang ini. Seragam-seragam ini semua harus ada di situ. Mhm. Jadi ini protokol kesehatan untuk karyawan ini betul-betul kita perhatikan dulu, karena kenapa, kalau ada terjadi sesuatu dengan karyawan itu bisa membawa ke tamu. Mhm. Jadi kita ketat sekali di situ. Nah, begitu juga dengan tamu. Pengunjung masuk hotel itu sudah yaitu cuci tangan, kemudian kita pakai hand sanitizer, kemudian kita disinfektan, disemprot sampai sepatunya kita semprot. Ini supaya menjaga tidak ada virus-virus itu, kita antisipasi supaya tidak masuk ke hotel. Benar. Nah, itu salah pertama adalah protokol kesehatan dulu yang kita utamakan. Nah, ini memang berjalan waktu banyak komplain juga, banyak kenapa sekarang hotel kok sekarang berbeda sekali ya. Kita jelaskan sekarang memang kalau dibanding dengan pelayanan yang dulu kita 100% berbeda. Oke, Kita akan berbeda menjaga. karena juga protokol kesehatan yang diberlakukan memang sangat ketat, Iya, strict ketat gitu sekali, ya. ya, betul. Oke, nah kalau dari Amari sendiri seperti apa? Banyak kemudian hotel-hotel, bukan hanya hotel sih sebenarnya, kayak
berbagai macam usaha juga akhirnya shifting nih atau merubah arahnya untuk mencari peluang-peluang lain yang kira-kira bisa tetap menghasilkan revenue. Nah, kalau dari Amaris sendiri apakah juga melakukan seperti itu? Shiftingnya seperti apa? Oke, baik. Kalau dari kami di sisi Amaris, yang pertama sebenarnya sih kalau kita melihat dampak dari pandemi yang saat ini masih terjadi, dari kami solusinya sih pertama kita harus lebih agility ya Mbak, melihat si bisnis yang terjadi saat ini. Tadi juga Pak Yuli sudah paparkan dari segi pelayanan kita sudah menerapkan protokol new normal. Pak Kuandi, Ketua PHRI Kota Makassar juga sudah menyampaikan bahwa minggu lalu sampai minggu ini masih berjalan, hampir semua hotel di Makassar sudah dilakukan sertifikasi CHSE. Tentunya pelayanan kami di new normal pada saat pandemi ini hampir bisa dibilang semuanya penilaiannya memuaskan. Pertama seperti itu, karena satu sisi kita melihat kita mau mencari peluang bisnis, namun kita harus perlu mengeducate customer, karena ada habit baru nih yang harus kita berikan. Yang pertama seperti itu, dan kami juga memberikan pelayanan yang tadinya kita membuka ada paket seperti paket arisan untuk ulang tahun, New Year atau segala macam yang saat ini kita sedang jalankan. Kita juga memberikan pelayanan lebih kepada customer yang tadinya customer kalau misalnya mau ada request buat pesan makan atau apa, itu bisa acaranya di kantor kita bisa berikan. Kayak di kami membuat paket untuk tumpeng, misalnya salah satu contohnya seperti itu kan, ada perusahaan atau di rumah yang keluarganya ulang tahun, dia bisa pesan ke hotel, kita bisa antarkan. Yang dulunya dia datang ke hotel untuk ambil segala macam, kita bisa berikan seperti itu. Nah, salah satu contohnya aja yang masih kita terapkan saat ini adalah kita mengikuti peraturan wali kota 51 dan 53 ya, terkait masalah penerapan pernikahan, penerapan protokol pernikahan. Nah, kita juga perlu mengeducate customer tentunya, yang sebelumnya tadi sudah dipaparkan juga oleh Pak Yuli. Kita bisa prasmanan ngambil sendiri segala macam. Nah, sekarang kita sudah mulai pakai box sesuai dengan arahan Perwali. Perwali nomor 53 gitu ya. Betul. Baik. Nah, itu kan salah satu upaya gitu kan. Jadi yang tadinya orang datang langsung ke hotel, karena adanya pandemi ini akhirnya jadinya home service gitu ya, atau delivery langsung ke rumah masing-masing. Nah, tapi Pak Kuandi, itu dari hotel ya, dari restoran juga adakah yang seperti apa yang dilakukan oleh hotel-hotel? Mungkin banyak juga hotel yang kemudian jadi buka catering nih, malah ada seperti yang tadi Pak Supri sempat sampaikan gitu. Seberapa banyak sebenarnya yang kemudian hotel-hotel tersebut akhirnya mengubah arah, sedikit putar setir nih? Saya bagi lagi tahap ya, saya suka berbicara mengenai tahap bahwa sebetulnya omset atau revenue daripada satu hotel yang di bidang kepariwisataan ini, kita ini terbagi. Ada memang akomodasi, kemudian ada meeting, kemudian juga ada paket wedding. Nah, ini dulu membanggakan bagi hotel karena adanya paket wedding, paket meeting itu, dan ada pakai reguler lah, artinya pakai orang nginap gitu loh. Ini sekarang dengan adanya pandemi, ini semua terpukul. Karena airport susah orang datang, terpukul. Pemerintah membatasi untuk pakai meeting ya. Kemudian wedding juga, wedding itu orang membuat acara wedding itu jaga jaraknya luar biasa loh. Benar. Jadi ini betul-betul, apalagi tadi sudah disinggung mengenai Perwali pertama, Perwali 36, kemudian Perwali 51 dan Perwali 53 ini. Kami memohon waktu itu kepada pemerintah bahwa dari Ketmen, walaupun kita bisa bikin pakai wedding, jaga jaraknya kita atur, kemudian makannya juga kita prasmanankan, karena artinya seperti tadi Pak GM Santika, Pak Yuli mengatakan bahwa tidak bisa ambil sendiri makanan, takut sendoknya kena pegang. Jadi dilayani langsung. Tetapi memang untuk Makassar ini masih dilarang. Artinya secara tidak langsung prasmanan itu sedia mailbox lah gitu. Ini yang sangat kami pikirkan, bagaimana mendatangkan omset, khususnya restoran-restoran waktu pandemi dulu, waktu berlaku PSBB itu dilarang makan di tempat, hanya take away, sehingga
omset penjualan itu pasti menurun. Nah, dalam hal ini seperti GoFood lah, GrabFood itu yang mulai jalan, tetapi bahkan restoran-restoran pun yang buka sekarang ini masih tidak berani terbuka dengan pintu artinya pakai ruang AC tertutup. Mereka lebih banyak memfungsikan ini, mungkin ya yang orang takut protokol kesehatan virusnya bisa, padahal virusnya itu kan tidak berterbangan ke sana kemari. Nah, ini merupakan satu terobosannya bagi para hotel ini sebetulnya itu saja. Kita masih mengharapkan pemerintah punya dana bikin acara-acara paket lah kayak gitu. Nah, itu dia. Tetap itu masih kita harapkan, karena terus terang kita hotel juga mau bikin catering juga. Cateringnya terbatas juga. Artinya ada sudah pengusaha catering yang bikin. Kita kembali ke kita punya porsi kita, yaitu wedding tetap, meeting tetap, kemudian datangkan orang untuk promosi ke Makassar. Itu yang kita harapkan. Baik itu bisa. Jadi masih kalau kita mau bikin terus terobosan baru untuk saat-saat pandemi begini memang agak sulit. Jadi kita mungkin yang seperti tadi katakan mulai pembenahan diri, artinya sertifikat protokol kesehatan. Buktinya tim dari Jakarta dari kementerian datang menilai kita punya protokol kesehatan sangat bagus di hotel gitu. Sudah sangat memenuhi standar. Jadi enggak usah juga bagi perhotelan waktu mulainya gawat-gawatnya itu pandemi, ada beberapa hotel yang berani terima pasien. Pasien daripada ini merupakan satu terobosan juga daripada kosong. Tapi ini juga Pak, terbangun mindset masyarakat, kemudian setelah ini mereka takut untuk datang ke hotel tersebut. Memang pada saat ada dua sisi impact nih. Ada orang diisolasi mandiri gitu, ada yang istilahnya ada perawatnya, ada dokternya, ada pasiennya, ya ada yang OTG-nya gitu. Memang ini merupakan satu bagi orang yang agak trauma mungkin dengan COVID ini, mungkin agak takut lagi kembali ke hotel itu. Tetapi seperti kan dikatakan oleh WHO bahwa virus ini tidak berterbangan kecuali waktu dia sempro, dia batuk. Tetapi ini virus bukan ada di udara berterbangan. Sehingga saya kira hotel kalau nanti dia mau menormalkan dengan tidak adanya lagi pasien gini, saya kira tinggal disemprot selesai. Apa bedanya dengan semprot nyamuk itu di selokan saya kira begitu akan hilang virusnya. Mungkin satu malam lah ditutup hotelnya, kemudian disemprot secara total, besok sudah bisa operasional, tidak ada masalah saya kira. Ini salah satu trik bagaimana mendatangkan omset juga daripada kosong kamarnya. Ya kita terima pasien itulah. Yang penting aman, dan pemerintah tinggal juga metodenya sterilisasi seperti apa gitu ya. Iya, cuma terus terang memang harganya juga ya, kalau orang bilang ya harga revenue yang di bawah 50% loh itu juga pasti berdampak dong Pak ya ke revenue setelah itu. Pastilah. Pasca menerima pasien karantina, ya kan, walaupun sudah disterilisasi, tapi kembali lagi mindset masyarakat itu untuk kembali mengedukasi itu agak susah kan ya. Saya kira sebetulnya gini Pak, saya kira tidak terlalu merupakan, karena orang tahu ini penyakit virus corona bukan penyakit menular yang sangat kan dari bersentuhan saja baru kenanya. Jadi mungkin image daripada masyarakat bahwa kalau hotel sudah pernah ditinggali oleh isolasi mandiri, orang yang datang saya kira tidak seberapa trauma gitu kalau gitu. Baik. Nah, selain upaya-upaya dari masing-masing hotel dan juga tentunya PHRI sendiri, kita mengharapkan ada intervensi pemerintah di dalamnya gitu ya, untuk ikut mendongkrak nih bukan hanya sektor perhotelan khususnya pariwisata secara keseluruhan, tapi ekonomi. Masih di Makassar Insight, Smart Listener masih membahas soal bisnis hotel di tengah pandemi. Bersama dengan narasumber saya di sini masih rame ya. Anda bisa saksikan bahwa walaupun kita rame di studio ini, kita tetap masing-masing menggunakan masker gitu ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan, sebagaimana hotel-hotel juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat gitu ya. Nah, tadi sempat disinggung di sesi sebelumnya, Pak Kwandi sempat membagi-bagi gitu ya. Ada paket wedding juga nih yang revenue-nya cukup besar sepertinya ya untuk masing-masing hotel gitu. Kebutuhan untuk pernikahan itu bahkan sampai sekarang kayaknya pasarnya nggak pernah mati gitu ya. Nah, sebelum pandemi banyak orang yang kemudian udah booking hotel nih untuk acara dan lain sebagainya, tapi ketika pandemi datang semuanya buyar gitu, nggak jadi. Dari perlakuan hotel sendiri seperti apa kebijakannya? Apakah ada refund atau apapun itu? Mungkin dari Santika dulu, Pak Yuli. Ya, kalau memang
ketika itu banyak yang udah reserve untuk wedding. Nah begitu ada pandemi mau nggak mau ya di cancel, dan perlakuan kita ya kita kembalikan full. Oh full ya? Ya kita kembalikan dan kita nggak potong apapun, kecuali kalau ada yang mereka pindah bulan reschedule. Nah ini kita tetap kita lakukan juga. Tapi intinya kita kembalikan secara utuh. Oke, dari Santika dikembalikan secara utuh. Begitu, tidak ada sama sekali pemotongan. Tidak ada pemotongan. Kalau pengen di reschedule juga, tapi banyak yang reschedule bahkan ya? Atau yang lebih banyak yang refund? Banyak yang refund. Oh gitu. Karena ketika saya tanya, kita nggak tahu kapan akan berakhir pandemi ini dan kapan bisa diizinkan untuk mengadakan keramaian. Mereka tidak tahu dan tidak mau spekulasi. Nah itu jadi akhirnya ya kita cancel aja. Baik. Nah, saya ada pengalaman juga. Kebetulan saya yang menghandle pernikahan tersebut gitu ya. Booking di satu hotel, kemudian nggak refund, reschedule, tapi sampai sekarang nggak jelas kapan akan buat acaranya. Jadi ya masih terkatung-katung sih, dari pihak hotelnya juga belum membuka pelayanan yang maksimal, dari si orangnya juga. Ya istilahnya kita berada di ketidakpastian gitu ya. Kalau dari Amari sendiri gimana? Ini luar biasa, Mbak. Jadi pada dasarnya kan kami tadinya dengan para PSI yang Ibu maksud itu adalah kami pasti komunikasikan. Dibutuhkan kerjasama yang betul-betul kita tahu bahwa ini kan kepedulian kita terhadap pandemi ini yang cukup sangat riskan. Nah, di saat semua event yang saat ini yang masuk ke kami, di saat kami melakukan reschedule atau postpone, kami pasti kan kita duduk bareng, kita bicarakan. Karena kan pada dasarnya apalagi sudah ada aturan yang sudah turun dari pemerintah, ada beberapa protap-protap yang berubah nih, total berubahnya dengan ada bilbos, berubah tidak ada lagi prasmanan. Nah kita lebih ke bicarakan dengan para penyelenggara, ya kita cari jalan tengahnya. Pada dasarnya kami lebih berharap tetap eventnya harus tetap ada di kita, tapi ya lebih baik ini di reschedule atau kita full refund yang seperti dilakukan oleh Santika. Dari Amari sih sebenarnya pada dasarnya kita mengikuti Pak Bu, kita turun, kita ngobrol bareng dengan mereka, dengan kita cari WW solutionnya apa nih, 50-50-nya gimana. Kalau memang harus tidak dijadikan acara dan reschedule, ya kami juga mengikuti apa yang mereka harapkan. Itu sih karena ini kan pandemi ini dia peduli juga, dia caring dong. Kalau tanpa care dari dia juga kita rasanya akan jadi beban nih dari pihak kami di hotel. Gitu sih Bu. Sambil juga tetap memantau gimana update di lapangan seperti apa, update kebijakan pemerintah juga gimana gitu ya. Nah, ngomongin soal kebijakan pemerintah, intervensi dari pemerintah sendiri khususnya pemerintah daerah gitu ya di Kota Makassar untuk industri perhotelan ini seperti apa Pak Kuandi? Ya. Tadi saya sedikit tambahkan mengenai wedding itu yang di refund. Sebenarnya gini, para penyelenggara itu memang dia sudah tahu sebelum sangat fatal masalah PSBB itu sudah banyak yang menunda. Artinya perkawinan ditunda. Itu refund semua. Kemudian pada saat PSBB berlangsung ya dalam pasca itu ada juga yang tetap mau kawin. Karena weddingnya tetap dia tidak bisa lagi tunda, tetapi kita ada persyaratan tidak bisa lagi menggunakan prasmanan gitu. Ada yang ngotot juga, ada yang ngotot. Akhirnya ada juga yang bilang kalau gitu sudah ditunda saja sampai tidak di refund, tetapi tetap di pending lah. Artinya ada juga yang memang refund. Ini yang masalahnya terus terang dari perhotelan menyelenggarakan acara kita ikuti protokol kesehatan. Banyak juga yang lari ke gedung pertemuan. Karena mungkin di situ lebih bebas. Ini juga mungkin himbauan agar kita bersama-sama lebih mengerti protokol kesehatan. Jangan coba lari ke gedung pertemuan, di hotel juga ada. Mencari yang lebih longgar gitu ya. Jangan sampai ini yang terjadi. Artinya ada persaingan terselubung gitu. Ini kita jelas-jelas saja kita perhotelan tetap ada protokol kesehatan, dan orang yang menyelenggarakan perkawinan silakan saja. Kan selama ini itu hak asasi orang, tidak bisa dilarang untuk tidak melakukan walaupun dalam pandemi ini, tetapi dengan tetap mengacu kepada protokol kesehatan. Saya kembalikan dengan perhatian pemerintah kepada perhotelan, pariwisata khususnya dengan dalam hal ini hotel dan restoran memang ada. Pertama,
Kalau khusus dari saya berbicara mengenai pusat, pusat memberikan fasilitas kepada kami ya, masalah dari khususnya dari Kementerian Pariwisata itu memberikan fasilitas bahwa eh, segala apa yang terjadi di Kota Makassar dengan bantuan-bantuan untuk tenaga kerja itu diberikan, ada melalui BPJS juga ada, kemudian dari dari Kementerian Keuangan itu ada, khususnya dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak itu ada pajak ditunda, artinya Oke. dibayar negara. Kemudian ada pajak juga yang diberikan fasilitas menunggu. Kemudian dari perbankan kredit ada yang diperpanjang, artinya tidak dipaksakan untuk harus membayar pada saat itu. Nah, PLN juga gitu, tapi PLN waktu itu hanya berlaku 3 bulan. Setelah 3 bulan harus bayar dengan plus dendanya, tidak bayar cabut meter. Nah, ini waktu itu saya sangat terpukul dengan orangnya PLN. Saya katakan, Pak, ini bukan sengaja loh, ini memang usaha tutup pandemi kok begini. Nah, Iya. akhirnya dari PLN pusat sudah memberikan ada sedikit. Dalam hal ini sudah ada istilahnya 50 jam nyala, artinya kita dibebaskan biaya abodemen. Karena memang biaya abodemennya berat. Tetapi jangan dengan pemakaian batas 50 jam nyala. Kalau lebih itu kena lagi abodemennya. Jadi mungkin itu. Yang lain-lain juga yang terakhir ini selain dari BPJS, kemudian dari keuangan langsung ya kepada tenaga kerja, memberikan pelatihan dan itu langsung diberikan honor, ada honor bulanannya. Terakhir ini bantuan dari Kementerian Pariwisata melalui kerjasama beberapa Kementerian Keuangan, mungkin juga dari beberapa instansi itu, perusahaan hotel dan restoran itu diberikan dana hibah. Oke, dana hibah. Ya, dana hibah ini dipakai untuk membantu pihak hotel dan restoran untuk menanggung biaya operasionalnya. Tetapi dengan hotel yang sementara masih berlangsung atau restoran masih berlangsung. Jadi kalau tutup ya maaf saja, mungkin tidak diberikan biaya operasionalnya itu. Oke. Jadi dana hibah ini dipakai untuk biaya operasional. Ini bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah, baik pemerintah pusat, kemudian daerah. Daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah itu memberikan fasilitas waktu itu. Yang tutup memang tidak dibayar pajak, kemudian diberikan kesempatan waktu itu menunda pembayaran pajak tanpa denda. Inilah fasilitas yang diberikan pemerintah karena melihat kondisi betul-betul ini bukan main-main nih, kondisi tidak ada karyawan saja banyak dirumahkan, apalagi mau bayar waktu itu. Jadi pemerintah dalam ini juga ada lah perhatian pasti ada. Oke, baik. Melalui dana hibah itu ya untuk operasional. Tapi gimana caranya untuk pihak hotel sendiri mendapatkan dana hibah tersebut? Apa-apa saja persyaratannya? Apa yang harus kemudian dilakukan oleh pihak hotel agar mendapatkan dana hibah dari pemerintah tersebut? Nah, saya akan bacakan dulu komentar yang masuk di WhatsApp dan juga ada yang di YouTube juga nih. Di WhatsApp ada Ibu Karmila di Kerung-Kerung. Katanya banyak hotel menerapkan protokol kesehatan, tapi kayaknya cuma sebagai formalitas saja, Pak. Gimana? Mau ditanggapi dari pihak hotel mungkin? Ya, saya Pak tanggapi. Ya. Maksudnya formalitas itu gimana? Kita saja dari Kementerian Pusat, dari Kementerian Pariwisata Pusat sudah datang mengetes kami, memberikan menilai kita punya protokol kesehatan itu dianggap sangat bagus. Bahkan itu dari Sukovindo juga sudah mengaudit kami juga itu. Yang saya tidak mengerti maksudnya formalitas apa. Sedangkan dia sudah lihat di hotel karyawannya harus pakai masker lah apa segala macam. Ini tentunya formalitas apa, mungkin sebagai gagah-gagahan gitu. Nah loh sebetulnya mungkin dia melihat pernah melihat luarnya. ada yang nggak pakai masker mungkin kali ya. Ya mungkin dilihat secara luarnya formalitas saja, tetapi kenyataannya tidak begitu. Oke. Tidak gitu. Nah, saya mau konfirmasi ke pihak hotelnya, apakah seperti itu biar lebih meyakinkan nih smart listener nih? Apakah hanya formalitas saja atau mungkin kalau ada karyawan yang tidak menerapkan protokol kesehatan, ada nggak sih sanksi yang diberikan dari hotel untuk lebih meyakinkan lagi? Ya, jadi ya sudah kami sampaikan tadi di awal bahwa dari mulai karyawan masuk aja kita sudah ketat protokolnya. Iya. Dia harus mandi di situ, kemudian bersih-bersih pakai uniform, kemudian pakai masker ketika bekerja di tempat
di depan itu sudah pakai face shield, Mhm. semua karyawan itu melakukan ini, sampai di kamar pun handuk itu kita masukin di plastik. Mhm. Jadi dari mana kita menilai kok ini bisa hanya gagah-gagahan dari ini. Iya, iya. Jadi harusnya melihat dulu lah ke kita ini serius sekali mentaati protokol kesehatan, bukan hanya untuk gagah-gagahan, karena ini kita juga bahaya ini kalau kita Benar. melanggar itu, kita juga Karyawan kita karyawan kena. juga kena. Iya. Gitu, Mbak. Jadi udah benar-benar ketat ya, bukan hanya betul. sekedar formalitas saja. Sudah dikonfirmasi langsung ya. Iya. Ada pertanyaan nih, kayaknya pengen nikah nih. Hmm. Wedding package ada promonya nggak Pak? Gitu. Ini mumpung lagi ada hotel-hotel di sini, mungkin jadi tertarik sekalian nanya. Dari Santika mungkin Nanti atau Amaris? iya, bisa itulah, catat nomor telepon dulu ya, atau menghubungi Teh Santika. Boleh, langsung Iya, tanyakan ke langsung hotel nih tanyakan boleh ke ya. sana, iya. Kalau dari Amaris pasti ada ya. Ada dong. Ada. Artinya kita juga sudah siapkan Mbak, paket-paket Oh. pernikahan khusus untuk pandemi. Oke, baik, sudah ada. Nanti kalau misalnya pengen tahu, ini nggak ada namanya soalnya nih ya, yang bertanya bisa langsung datang ke hotelnya langsung ya, Iya. hubungi hotelnya langsung. Oke, terus ada komentar keren nih di YouTube channel Smart TV Makassar, Yoyo Saverio. Terima kasih. Nah, sekarang kita kembali lagi. Tadi sempat menyinggung soal dana hibah gitu yang diberikan. Ini sebagai bentuk kepedulian juga pemerintah untuk industri perhotelan gitu. Syarat untuk mendapatkannya seperti apa? Dari pihak hotel sendiri harus melakukan apa nih Pak? Oke, saya dari organisasi dulu karena ini kan diteruskan ke organisasi, bahwa memang pertama itu pemerintah memberikan perhatian, membantu memberikan dana hibah kepada perusahaannya. Mm-mm. Berupa dari hibah ini persentasenya kita juga belum tahu, tetapi itu tergantung semua. Jadi artinya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan dana hibah itu. Yang pertama itu jelas mencantumkan nama perusahaan, apakah hotel atau restoran, Ya. itu pasti masuk. Kemudian ada MPWP-nya, itu sudah ada. Kemudian harus ada nomor rekening perusahaan yang harus ditransferkan. Kemudian yang keempat juga dia harus masukkan juga tanda daftar usaha pariwisata, surat izinnya itu. Oke. Karena kalau tidak ada itu tidak akan dilayani, karena ini perusahaan dianggap kurang memenuhi operasional. Kemudian ditambahkan dengan bukti pembayaran pajak hotel atau pembayaran pajak restoran di tahun 2019 itu harus dilampirkan, Oke. sehingga pemerintah bisa menghitung kira-kira berapa persentase yang bisa diberikan dana hibah itu. Mhm. Jadi beberapa persyaratan ini harus masuk lengkap. Dan yang terakhir, surat pernyataan bahwa perusahaan itu masih beroperasional. Mhm. Karena kalau dia tutup, ya ngapain mau diberikan dana hibah. Benar. Ya, jadi dia harus dalam itu bikin surat pernyataan bahwa dia masih. Jadi memang inilah berapa trik-trik yang saya menganggap pemerintah ini sangat mengedukasi kami juga. Artinya selain kami diberikan juga dengan adanya dana hibah ini, menganggap bahwa kita dirangsang bahwa betul-betul memang kita sebagai satu perusahaan harus memiliki izin. Kemudian yang kedua, membayar ketaatan kita, kewajiban kita membayar pajak. Jadi inilah yang akan kita diberikan dana hibah dari Kementerian, dari Jakarta Pusat, ya, dari Keuangan. Nah itu yang tadi saya sebutkan persyaratannya gitu. Jadi ya. itu adalah syarat yang paling Wajib. penting, Ya. wajib ya. Wajib. Sebelum dikasih kita harus patuh dulu dong, gitu, ya. istilahnya. Sebelum dikasih hak kita harus melaksanakan kewajiban. Iya, Mbak, Gitu. ya. Oke, baik. Nah, ini nih setelah walaupun udah sekarang udah hampir normal kembali ya, sudah mulai bergairah kembali industri perhotelan dan juga restoran di Kota Makassar khususnya, karena walaupun kasusnya tetap ada, tapi at least Makassar udah nggak zona merah lagi. Nggak zona merah. Udah nggak, Betul. itu menyenangkan ya kabar Ya, seperti itu. alhamdulillah. Nah, tapi gini, melihat habit dari masyarakat tentunya berubah gitu. Untuk kembali katakanlah sesuatu yang udah berhenti terus pengen menggalikan orang kembali tuh agak-agak sulit gitu. Betul. Nah, dari masing-masing hotel sendiri seperti apa untuk bisa meyakinkan masyarakat ini loh, ayo ke hotel. Kita udah siap melayani di tengah pandemi ini. Dari Amaris dulu. Sekaligus sebagai closing statement kita ya. Baik, terima kasih, Mbak. Pada intinya seperti ini. Pandemi
kita juga nggak bisa lewatin ya Mbak, tetap harus kita hadapi, cuman kita hadapi secara bijak. Yang pertama kita tetap patuhi protokol kesehatan, dan yang paling penting adalah yang saya sampaikan, jangan ragu dan jangan takut ya untuk tetap jika ada kebutuhan terkait masalah meeting, untuk akomodasi penginapan, acara, ya, terus wedding, kita sudah menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah kota, terus kita juga punya SOP dari kita punya manajemen sudah kita laksanakan. Terkait masalah penerapan protokol kesehatan, kita juga sudah menjalankan dan sudah disertifikasi kemarin oleh lembaga sertifikasi nasional, ya, terutama fokus di perihal CSE. Ya, dari mulai staff kita juga sudah jalankan protokol kesehatannya, karena satu sisi kami juga takut sebenarnya, gitu, karena siapa orang yang mau terdampak COVID seperti itu. Ya, sekali lagi tidak usah ragu, tidak usah takut. Kita semua di Persatuan Hotel Restoran Indonesia sudah menerapkan dan menjalankan protokol kesehatan. Jadi itu dari kami, Mbak. Baik, sudah ada komitmen yang dijelaskan. Mau ditambahin, Pak Dedi mungkin? Cukup ya, oke. Karena kalau nggak menerapkan protokol kesehatan, selain takut kena COVID, juga takut kena denda nih. Dari Perwali kan udah ada tuh denda administrasi paling besar 25 juta rupiah untuk yang melanggar. Ada komentar dari Haryanto aja, mantap, semoga bisnis perhotelan semakin normal, katanya. Amin. Ewako hotelier katanya. Oke, kemudian terakhir sebagai closing statement, Pak Yuli, apa yang pengen disampaikan untuk smart listener? Ya, itu kita jangan ragu untuk mengadakan acara apapun di hotel, ya, karena disitulah ekonomi akan tumbuh, dan yang penting ayo lawan COVID. Ayo lawan COVID, ayo ke hotel gitu. Terima kasih banyak, Pak Kwandi. Sedikit bahwa ini memang pandemi ini semua orang tahu ini adalah force majeure yang tidak bisa kita tolak ya. Tetapi kami masih bisa mengantisipasi dengan program-program yang ada, seperti tadi saya sudah utarakan semua masalah sertifikasi, protokol kesehatan dan lain sebagainya. Dan kami juga sebagai pemilik atau pengusaha manajemen dari perhotelan itu tentu penjaga. Kami siapa sih yang tidak mau cari duit kan dalam kondisi begini? Tetapi cari duit juga kita juga harus menjaga kesehatan. Jangan cari duit lantas karyawannya terkapar semua, ini kan cilaka. Jadi itu bukan hal yang coba formalitas, tetapi hal yang betul-betul kita perlihatkan bahwa di Makassar akan kembali normal dengan standar yang sudah ada, dan kita harapkan juga bantuan pemerintah bagaimana mempromosikan Makassar di saat pandemi ini. Kemudian bagaimana juga bandara sudah mulai bisa beroperasional dengan baik sehingga bisa mendatangkan orang baik nasional maupun internasional ke Kota Makassar. Artinya biar ada kepercayaan kembali bahwa kita di Indonesia, khususnya di Kota Makassar ini aman lah dari masalah pandemi itu. Itu saya harapkan. Jadi memang kita harus betul-betul lawan ini COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kwandi Salim, Ketua PHRI Kota Makassar, Pak Yuli Priyono, GM Hotel Santika, kemudian juga Pak Supriyanto dan juga Pak Dedi John dari Hotel Amaris. Terima kasih banyak untuk Anda juga smart listener yang sudah membersamai obrolan kami selama 1 jam terakhir. Rifa Majid pamit, sukses.